Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Cindri Arsilia, saya perwakilan dari kelompok 8 yang akan mempresentasikan tentang Digital Marketing Research. Nah, kelompok 8 sendiri terdiri dari yang pertama ada Viva Nurhayanah, Aini Margiasnuti, Alfi Lutfiani, Alifan Nurul, Khairul Nisa, Cindri Arsilia, Reni Andriani, Rizky Amelia, Vivin Batsiba, dan Nuning Handayani. Materi pembahasannya yang pertama ada pengertian riset pasar digital, yang kedua, cara kerja riset pasar digital, yang ketiga, tipe riset pasar, yang keempat, metode riset pasar untuk digital marketing. Yang kelima, langkah melakukan riset pasar dalam digital marketing. Yang keenam, sasaran terpenting dalam digital marketing. Yang ketujuh, masalah dalam riset pasar digital. Dan yang terakhir, ada riset pasar digital menggabungkan peluang dan risiko. Apa sih riset pasar digital itu? Oke, langsung aja. Jadi, marketing research atau riset pemasaran adalah proses pengumpulan data yang berkaitan dengan produk dan pasar sebagai panduan seluruh kegiatan pemasarannya. Riset pemasaran dilakukan dengan menganalisis kondisi sebuah produk barang atau jasa yang dihasilkan dan diterima oleh target pasar atau tidak. Lalu, riset pemasaran membutuhkan berbagai sumber data untuk hasil yang lebih akurat dan diolah dengan beberapa metode. Hal ini dikarenakan sebuah usaha membutuhkan data yang benar-benar menunjukkan kondisi pasar terhadap produk guna menyusun strategi pemasaran baru dan meningkatkan penjualannya. Riset pemasaran juga digunakan sebagai tolak ukur kesuksesan produk yang beredar. Nah, bagaimana sih cara kerjanya? Orang sering kali ya mengaitkan riset pasar digital dengan data yang besar, terus pembelanjaan mesin, dan kecerdasan buatan yang menyertainya. Namun, nggak harus serumit itu kok. Nah, yang pertama, kita bisa melakukan dengan cara riset pasar digital dengan skala kecil. Nah, contohnya untuk pemilik toko online, beliau bisa melakukan riset pasar digital saat mengevaluasi produk mana yang paling laku. Jika dia tahu apa itu, dia bisa menambahkan barang serupa atau pelengkap ke koleksinya. Demikian pula, penilaian permintaan dukungan pelanggan juga merupakan bentuk riset pasar digital. Melihat ulasan produk juga merupakan bagian dari itu. Nah, yang kedua, kita bisa melakukan riset pasar digital secara besar. Sebagai contoh, perusahaan seperti Facebook dan Google terus melakukan pemasaran digital secara skala yang sangat besar. Mereka melakukan segalanya untuk menangkap preferensi dan kebutuhan pengguna mereka untuk kemudian membuat profil periklanan yang sangat cocok untuknya. Untuk melakukan itu, mereka mengandalkan beragam algoritma yang selalu mereka sempurnakan, serta pelacak pengguna dan tentu saja kecerdasan buatan atau pembelajaran mesin. Sebagai contoh lainnya, sebuah perangkat lunak dilatih menggunakan gambar kucing. Selain itu dapat mengenali apakah kucing yang dapat dilihat pada gambar baru atau tidak. AI juga sekarang tidak hanya mampu mencari kata kunci dalam teks, tetapi juga menggali lebih dalam. Nah, itu memahami setidaknya dengan cara yang belum sempurna tentang apa artikel, posting, atau komentar itu. Nah, hasil ini adalah memungkinkan praktis tak terbatas untuk riset pasar digital. Dengan cara ini, artikel forum, posting dan komentar di media sosial, di blog, bahkan gambar dan di video dapat diteliti secara otomatis untuk konten. Nah, selanjutnya ada tipe riset pasar. Secara umum, pasar terbagi menjadi dua bentuk, yaitu riset pasar primer dan juga riset pasar sekunder. Nah, riset pasar primer sendiri adalah proses pengumpulan informasi langsung tentang pasar dan pelanggannya. Riset primer terbagi menjadi dua jenis, yaitu riset eksplorasi yang yang penelitiannya menghasilkan pertanyaan atau masalah yang perlu ditangani perusahaan. Nah, yang kedua ada riset primer spesifik, yaitu riset yang dilakukan setelah riset eksplorasi untuk menemukan jawaban atas masalah yang diidentifikasi melalui penelitian eksplorasi. Lalu yang kedua ini ada riset pasar sekunder. Riset pasar sekunder adalah informasi dari sumber luar seperti lembaga pemerintahan atau media yang dapat digunakan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan keputusan. Misalnya laporan tren, laporan penggunaan media sosial, laporan penggunaan internet, laporan statistik pasar, data penjualan, dan lain-lainnya. Nah, beberapa sumber riset pasar sekunder. Yang pertama ada sumber publik, yaitu sumber yang terbuka dan mudah diakses ketika melakukan riset pasar sekunder. Nah, contohnya adalah perpustakaan atau statistik pemerintahan, misalnya data dari BPS. Yang kedua ada sumber komersil. Nah, sumber komersil biasanya berisi informasi atau laporan yang dikumpulkan oleh lembaga riset. Umumnya diperlukan biaya untuk mengunduh atau menggunakan datanya.
Nah, yang terakhir ini ada sumber internal. Sumber internal sendiri adalah data yang sudah dimiliki oleh bisnis atau perusahaan yang diperoleh dari riset penelitian sebelumnya. Nah, data-data tahun sebelumnya bisa membantu perusahaan dalam menarik kesimpulan tentang apa yang mungkin diinginkan konsumen saat ini. Nah, di sini juga ada metode riset pasar untuk digital marketing. Nah, metode riset pasar ini ada bermacam-macam. Nah, berikut adalah metode yang paling sering digunakan. Nah, yang pertama ada metode fokus kelompok. Nah, riset ini dilakukan dengan mengumpulkan sejumlah orang untuk diskusi kelompok. Nah, hal ini dapat dilakukan dengan menguji produk kepada mereka, menunjukkan demo penggunaan produk, menanyakan kebutuhan mereka, dan menanyakan pendapat mereka terkait produk atau layanan yang ditawarkan. Lalu, metode yang kedua ada wawancara. Nah, riset dengan metode wawancara ini bisa dilakukan secara tatap muka atau virtual. Peneliti bisa memberikan pertanyaan kepada konsumen atau narasumber untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Dengan memiliki informasi pelanggan, tentu bisa menyusun strategi pemasaran, menambahkan fitur baru ke produk, dan mengembangkan produk atau layanan. Nah, yang metode yang ketiga ada kuesioner. Kuesioner sendiri merupakan metode riset dengan menggunakan formulir yang berisi daftar pertanyaan yang harus dijawab oleh responden. Biasanya, kuesioner diberikan kepada sampel atau orang-orang yang memenuhi kriterianya. Misalnya, melakukan riset tentang kondisi psikologis mahasiswa di Indonesia. Maka, kriteria respondennya adalah warga Indonesia berusia 18-25 tahun dan merupakan mahasiswa. Oke, selanjutnya ada metode yang keempat yaitu metode survei. Nah, mirip seperti kuesioner, sorry. Nah, survei juga berupa formulir dengan daftar pertanyaan yang harus dijawab. Namun, pertanyaan dalam survei biasanya lebih sedikit dibanding kuesioner dan respondennya bersifat acak. Yang terakhir ada metode observasi. Nah, observasi adalah melakukan pengamatan langsung terhadap objek yang ingin diteliti untuk memperoleh data atau informasi yang dibutuhkan. Hal ini bisa digunakan atau dilakukan dengan mengamati konsumen secara langsung untuk melihat bagaimana sih mereka berperilaku atau mengamati tren melalui media sosial. Nah, di sini juga ada langkah-langkah melakukan riset pasar dalam digital marketing. Terdapat 5 langkah untuk melakukan riset pasar. Nah, yang pertama adalah merumuskan masalah. Hal pertama yang dilakukan sebelum riset pasar adalah merumuskan masalah tentunya. Nah, dalam tahap ini, peneliti harus menentukan masalah atau pertanyaan apa yang harus diketahui melalui riset ini. Hal ini dilakukan agar tujuan yang ingin dicapai juga terdefinisi secara jelas. Selain itu, dengan merumuskan masalah, peneliti dapat memiliki gambaran tentang tahap riset selanjutnya, seperti pertanyaan riset, metode riset yang sesuai, dan siapa respondennya. Nah, yang kedua, kita dapat menentukan metode risetnya. Seperti yang sudah disebutkan di atas, riset terbagi menjadi primer dan sekunder. Jika ingin melakukan riset primer, maka peneliti perlu menunjukkan metode yang akan digunakan. Apakah kuesioner survei, fokus grup, atau wawancara. Misalnya, peneliti ingin menggunakan metode kuesioner, maka perlu mempersiapkan pertanyaan, formulir, dan kriteria respondennya. Nah, yang ketiga yaitu menentukan sampel dan mengumpulkan data. Nah, dalam melakukan riset, peneliti membutuhkan sampel yang bisa mencerminkan seakurat mungkin kelompok yang lebih besar atau representatif. Ada dua cara untuk mendapatkan sampel representatif, yaitu yang pertama, ada probability sampling, yaitu pemilihan sampel yang dilakukan secara acak. Nah, setiap anggota atau populasi dinilai memiliki probabilitas yang sama untuk dipilih dan dimasukkan ke dalam sampel. Macam-macam probability sampling adalah sampel random sampling, sampel random sistematik, sampel random berkelompok, dan lain-lainnya. Nah, yang kedua ada non-probability sampling. Nah, pemilihan sampel yang tidak dilakukan secara acak itu disebut dengan non-probability sampling. Nah, yaitu anggota populasi yang terpilih menjadi sampel karena kebetulan atau faktor lain yang sudah direncanakan oleh penelitinya. Macam-macam non-probability sampling seperti purposive sampling, incidental sampling, lalu ada kuota sampling, lalu ada snowball sampling, dan lain-lainnya. Nah, yang keempat, kita dapat menganalisis hasil. Analisis data adalah proses mengolah data mentah
agar menjadi informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan. Setelah data berhasil dikumpulkan, peneliti perlu memahami, mengolah, dan menerjemahkannya menjadi sebuah kesimpulan yang menjawab pertanyaan atau tujuan riset pasar tersebut. Yang kelima, ada menyusun laporan hasil riset. Menyusun laporan hasil riset yang berisi tentang hasil, kesimpulan, dan rekomendasi dari si peneliti. Lalu, laporan hasil riset ini nantinya akan digunakan untuk mengambil keputusan penting yang berkaitan dengan bisnis tersebut. Nah, apa sih sasaran terpenting dalam digital marketing? Nah, yang pertama, kita dapat meningkatkan akuisisi pelanggan dan retensi pelanggan. Yang kedua, dapat mengawasi tren dan kecenderungan yang sedang terjadi. Yang ketiga, mengidentifikasi audiens target baru. Yang keempat, menemukan pendekatan untuk kampanye pemasaran baru. Yang kelima, ada juga tujuan yang hanya penting di dunia digital, yaitu menemukan influencer, lalu meriset pasar digital yang memungkinkan lokasi influencer yang sesuai dengan portofolio produk atau strategi pemasaran sendiri. Dengan mereka, perusahaan membawa produknya ke massa dengan cara yang terfokus pada kelompok sasaran. Selanjutnya ada masalah dalam riset pasar. Yang pertama adalah kesalahan sistem. Nah, pertanyaan yang dirumuskan dengan kurang baik, tugas yang tidak sesuai, definisi yang tidak tepat, atau kesalahan interpretasi yang tidak hanya mempengaruhi riset pasar klasik, tetapi juga versi digital. Selain itu, khususnya survei online memiliki masalah pada sampel. Artinya, hanya orang-orang yang tertentu yang memiliki waktu dan keinginan untuk mengisi survei tersebut. Hasilnya bahkan lebih ketika hadiah tertentu seperti saldo GoPay atau saldo ShopeePay dikaitkan dengan survei. Nah, yang kedua ada tantangan hukum. Ada banyak area internet di mana ketidakpastian hukum yang besar berlaku, terutama yang berkaitan dengan privasi data dan peraturan perlindungan data umum yang selalu ada. Menganonimkan data awalnya membantu, namun penelitian menunjukkan bahwa data yang dianonimkan memungkinkan kesimpulan yang dibuat tentang individu dan itu kembali menimbulkan ketidakpastian hukum. Nah, yang ketiga adalah pertanyaan yang etis. Nah, dan terakhir ada juga masalah etika di bidang riset pasar digital, seperti lembaga survei yang belum tentu diizinkan untuk melakukan riset dan menganalisis data pribadi untuk mempengaruhi pemilihan. Oke, next. Nah, selanjutnya ada riset pasar digital menggabungkan peluang dan resiko. Nah, riset pasar digital memungkinkan eksplorasi mendetail tentang perilaku dan kebutuhan orang. Kecerdasan buatan secara khusus membuat pengurangan beban kerja yang sangat besar di sini. Karena ini mengevaluasi sejumlah besar data dalam waktu yang sangat singkat. Pada akhirnya, riset pasar digital menciptakan konsumen yang transparan. Nah, untuk yang pertama, kita akan membahas peluang bisnis digital marketing. Bagi para pembisnis, melihat peluang di dalam sebuah usaha tentu akan menjadi poin pertama yang tak bisa diabaikan. Di dalam bisnis digital marketing, peran penggunaan internet tentu akan sangat mempengaruhi kesuksesan. Layanan ini ditujukan untuk memasarkan berbagai bisnis milik klien, terutama bisnis yang menjalankan secara online. Semakin banyak jumlah pengguna internet, maka akan semakin tinggi juga jumlah yang bisa ditargetkan dalam aktivitas pemasaran yang dilakukan. Nah, seperti itu. Oke, next. Nah, selanjutnya ada risiko bisnis digital marketing. Nah, risiko merupakan bagian dari bisnis dan wajib untuk memahami hal ini dengan baik dari awal. Pada dasarnya, tidak ada bisnis yang memiliki risiko sama sekali, termasuk bisnis digital marketing. Sama seperti aktivitas pemasaran konvensional, digital marketing juga bisa mengalami kegagalan. Hal ini bisa disebabkan oleh banyak hal. Salah satunya adalah akibat produksi konten yang tidak tepat pada sasarannya. Saat membuat konten yang tidak sesuai dengan target pemasaran, maka pesan di dalam konten tersebut tidak akan tersampaikan dengan baik. Nah, resiko lainnya bisa terjadi dalam bisnis digital marketing adalah fraud, di mana terjadi aksi kejahatan atau penipuan yang dilakukan oleh pihak penjual maupun pembeli. Nah, peretasan data milik sistem juga bisa saja terjadi di mana pemilik sistem tidak memiliki aturan yang jelas dengan pengelolaan dan juga penggunaan data miliknya. Kondisi ini tentu bisa membawa dampak negatif, bahkan kerugian yang sangat besar. Jika data sampai jatuh ke tangan oknum yang tidak bertanggung jawab, maka bukan tidak mungkin akan terjadi penyalahgunaan data tersebut untuk berbagai hal di luar kepentingan bisnis itu sendiri. Oke.
Nah, karena penjelasannya sudah sampai situ aja, jadi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I know broke is not enough. She's a